bab 2 kalian sudah mengenal tentang integral parsial, integral fungsi trigonometri, kemudian juga integral pecahan parsial sudah ya. Integral parsial, integral pecahan parsial sudah Mas. sudah dibahas, singgung. Sudah ya pecahan nasional ya. Nah ini tentang kelanjutannya tentang fungsi faktor-faktor kuadratik. Oke. Ini screen-nya sudah terlihat ya. Sudah, Mas. Sebelumnya jangan lupa untuk mengisi presensi ya. Tuh, semua ya sudah dikirim sama Pak Budi di grup biar tidak lupa. Oke, sebelumnya mungkin kita sedikit tentang integral pecahan parsial ya. Integral pecahan parsial. Kalau sifatnya integral fungsi rasional ya. Jadi misalkan saya punya suatu integral pecahan polinomial ya, misalnya px dibagi dengan dx, dx. Ini cara mengerjakannya adalah poinnya adalah kita ubah untuk px dibagi dx ini menjadi suatu dua pecahan yang lebih sederhana. Jadi a per katakanlah di sini I1x ditambah d per I2 gitu ya. Karena nanti ini kita lebih mudah mengetahui integralnya. Oke, sebagai contoh, misalkan saya punya suatu permasalahan integral dari 1 per katakanlah x kuadrat min 2x min 8. Saya disuruh menyelesaikan integral tertentu dari bentuk integral ini. Nah, apakah ini di bagian penyebut, apakah ini bisa difaktorkan menjadi suatu dua polinomial enggak? Kuadrat min 2x min 8 itu bisa pecah menjadi 1 per, ada yang tahu? X min 4. X min 4 sama X. X min 4 sama Per X per 2. Oke. Nah, setelah kita tahu faktorannya, berarti kita bisa menyatakan integral ini menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu A ditambah X min 4 plus B per X plus 2 D. Nah, tentunya permasalahannya adalah kita mencari nilai A dan nilai B. Dengan kata lain, bentuk pecahan ini X min 4 kali X plus 2 ini sama dengan A per X 4 plus B per X plus 2. Kita mencari nilai A sama B-nya. Katanya berapa? Nah, ini berarti kita samakan penyebut ya, agar kita bisa menyesuaikan dengan bentuk ini. Berarti kita peroleh, kita kalikan silang, jika A dikali X plus 2
ditambah B dikali X4 per X4 kali X plus 2. Ini kita peroleh AX plus 2A plus BX min 4B per X min 4 per kali X plus 2. Oke. Nah, untuk permasalahan ini ya, mungkin sebagai catatan, kita bisa memecahnya menjadi dua pecahan seperti ini itu kalau misalkan derajat polinomial, tahu nggak? Sudah tahu istilah derajat polinomial kan? Tahu Mas. Ya, Mas. Tahu Mas. Tahu, Pangkat Mas. tertingginya ya, derajat dari PX itu harus kurang dari derajat QX. Jadi derajat dari pembilang itu kurang dari derajat di penyebut. Kayak gitu. Nah, untuk yang lebih dari derajat pembilangnya lebih dari derajat penyebut, itu nanti ada cara lain lagi ya. Oke, kita lanjutkan yang ini. Berarti ini sama dengan kita gabungkan yang mempunyai variabel X. Berarti ini adalah A plus B kali X plus, atau gini saja, secara yang mudah. Oke, sehingga kan ini kita sudah tahu penyebutnya udah sama. Ini penyebutnya udah sama bagian sini. Ini sudah sama. Nah, tinggal kita menyamakan pembilangnya. Jadi berdasarkan pembilang kita dapat kita peroleh 1 sama dengan A X plus 2 ditambah B kali X min 4. Nah, untuk mencari nilai A dan B-nya, kita cukup memasukkan nilai X tertentu untuk mempermudah pekerjaan ya. Jadi, sebagai contoh, saya coba masukkan X sama dengan negatif 2. Kenapa kok negatif 2? Karena saya ingin mengenolkan bagian ini. Karena kan kalau di sini bernilai 0, tentunya kita dapat dengan mudah mencari nilai B. Berarti ini kita peroleh 1 sama dengan A kali min 2 tambah 2 plus B dikali min 2 min 4. Sehingga kita peroleh di sini 1 sama dengan di sini 0. Ini adalah 0. Berarti tinggal min 6B. Nah, di sini kita peroleh bahwa B-nya adalah min 1/6. Kemudian kita dapat masukkan nilai X yang lain yang mempermudah. Berarti kita misalkan X-nya sama dengan 4. Untuk mengenolkan ini ya. Jadi di sini kita peroleh bahwa 1 sama dengan A 4 tambah 2 plus B 4 dikurangi 4. Jadi di sini kita dapatkan Jadi kita dapatkan 1 sama dengan 6A plus 0. Nah, sehingga kita dapatkan A-nya itu adalah kita peroleh bahwa A-nya adalah 1/6. Oke, dengan demikian kita dapatkan integral dari 1 per X kuadrat min 2X min 8 dx. Itu kita bisa uraikan menjadi integral
A-nya tadi berapa? 1/6 ya, berarti 1/6 per X min 4 min 1/6, karena kan B-nya min 1/6 ya, jadi kan min X plus 2 dx. Nah, sehingga ini kan lebih mudah untuk dikerjakan. Kita pisah integralnya, berarti ini 1/6 integral dari 1 per X min 4 dx min 1/6 1 per X plus 2 dx. Nah, ini tinggal kita selesaikan. Ini integralnya berhubungan sama ln kemarin ya, berarti ini 1/6 ln X min 4, yang bertolak X min 4, dikurangi min 6 ln X plus 2 plus C. Jadi, seperti itu ya, tentang integral pecahan parsial. Jadi, syaratnya di sini kita bisa melakukan seperti ini kalau derajat dari pembilang itu dia lebih kecil daripada derajat di penyebut. Ini poin penting juga ya. Untuk yang lebih besar nanti ada kasusnya tersendiri, harus ngapain dulu. Oke. Nah, terus berarti sekarang timbul permasalahan tentang masalah faktor kuadratik ya. Nah, faktor-faktor kuadratik. Tentang faktor-faktor kuadratik. Mungkin bisa dilihat di halaman 132 ya. Ini mungkin yang sudah punya buku silakan dilihat tentang masalah-masalah faktor kuadratik. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana kalau misalkan ada bentuk seperti ini. Misalkan ada bentuk seperti katakanlah seperti ini, bentuk pecahannya adalah AX plus B Nah, bentuk pecahannya adalah seperti ini. Misalkan 1 per X min, atau secara umum ya. Kalau misalkan kita punya suatu polinomial Px per AX kuadrat plus BX plus C, ini dia pangkat M. Seperti itu. Nah, ini cara mecahnya seperti apa? Ini cara mecahnya adalah karena di sini dia rangkap, istilahnya polinomial ini AX kuadrat plus BX plus C itu dia pangkat M. Maka cara mecahnya adalah jadi seperti ini, Pak. Jadi pada dilihat di halaman 132 ya. Berarti ini jadi X A1 X plus B per AX kuadrat plus BX plus C. Nah, di sini kenapa kok dia polinomialnya berderajat 1? Karena di sini yang di bawah itu dia berderajat 2. Sehingga yang di atas itu dia derajatnya harus kurang dari derajat yang di bawah. Kayak gitu ya. Terus di sini A2X plus AX A2X plus B2 per AX kuadrat plus BX plus C pangkat 2. Terus ini A2 A3X plus B2 B3 ya per AX kuadrat plus BX plus C pangkat 3 sampai dia pangkat M. Di A4 plus A4 atau AMX plus BM per AX kuadrat plus BX plus C pangkat M. Seperti itu ya cara mecahnya.
Jadi mungkin sebagai contoh, misalkan kita punya suatu pecahan rasional, fungsi rasional ya, fungsi rasional pecahan itu seperti yang ini, x kuadrat Oke. Misalkan pecahannya adalah 2x min 3 per x min 2 kuadrat kali x plus 1. Nah, ini contoh yang salah adalah kita bentuk seperti ini. X min 2 kuadrat ditambah B. Ini adalah contoh yang salah ya. Contoh yang salah. Seperti itu. Nah, cara penguraian yang benar atau cara mendekomposisikan yang benar itu adalah ini sama dengan A dikali X min 2 ditambah B dikali X min 2 kuadrat ditambah C per baru X plus 1. Kenapa seperti ini? Karena di sini X min 2-nya itu dia pangkat 2, rangkap 2 seperti itu ya. Oke, kita coba uraikan ya. Misalkan dari contoh yang salah, kalau andai kata tadi 2x min 3 per x min 2 kuadrat dikali x plus 1, ini sama, andai kata sama dengan ini, x min 2 kuadrat ditambah b kali x plus 2 ya. Berarti ini sama dengan apa? Kalau diuraikan, ini jadi A, kita akan menyebut ya, A dikali x plus 2, ini x plus 1 ya. X plus 1 ditambah B dikali x min 2 kuadrat per x min 2 kuadrat ditambah dikali x min plus 1. X plus 1. Jadi kita tinggal samakan penyebutnya. Kita tinggal samakan penyebut. Berarti ini jadi 2x min 3 sama dengan A x plus 1 plus B x min 2 kuadrat. Nah, di sini tentunya dari bentuk ini dia sudah salah ya. Kenapa kok salah? Di sini dia berderajat berapa? 1. 1. Di ruas kanan berderajat 2 ya. Tentunya ini dari segi bentuk sudah salah. Kenapa? B-nya nggak mungkin 0 ya jelas. B-nya tidak mungkin 0 kan. Makanya di sini dapat dipastikan di ruas kanan itu adalah suatu polinomial berderajat 2. Sedangkan di ruas kiri itu adalah suatu polinomial berderajat 1. Sehingga cara pendekomposisian seperti ini dia salah ya. Kayak gitu. Oke, cara yang benar seperti apa? Ya seperti ini tadi. Berarti kalau misalkan bentuk ini tadi kita uraikan 2x min 3 per x min 2 kuadrat dikali x plus 1. Cara yang benar adalah A kali x min 2 ditambah B dikali x min 2 kuadrat ditambah C per x plus 1. Itu cara yang benar. Sehingga kita kalau misalkan cari konstanta A, B, C-nya itu seperti apa, berarti ini sama dengan A dikali x min 2 kuadrat dikali x plus 1 plus B dikali x min 2 kali x plus 1 plus C dikali x min 2 pangkat 3. Ini dapat dari mana? Ya, kita lihat dari sininya ya. Kalau misalkan yang A itu pasti dikali sesuatu yang bukan ada di A. Berarti kan dikali ini sama dikali ini. Terus yang B, berarti ini pasti dikali ini sama dikali ini ya. Kalau yang C, itu pasti dia dikali ini sama dikali ini. Makanya ini pangkat 3. Nah, ini sama dengan x min 2 pangkat 3 kali
X plus 1. Seperti ini. Oke. Nah, berarti ini kalau misalkan kita sederhanakan, karena di sini sudah masing-masing mengandung X-2 ya. Berarti kita coret 1 di sini. Berarti ini tinggal A dikali X-2 dikali X-2. Bentar ya. Nah, ini sama dengan A dikali X-2 dikali X plus 1 plus B dikali X plus 1 ini plus B dikali X-2 kuadrat. Dikali X-2 kuadrat kali X plus 1. Oh, ini C ya. Nah, sehingga karena ini penyebutnya udah sama seperti yang bentuk awal, maka kita tinggal menyamakan pembilangnya. Berarti ini kita dapat 2X min 3 sama dengan A kali X min 2 kali X plus 1 plus B dikali X plus 1 plus C dikali X min 2 kuadrat. Lalu kita cari A, B, C-nya dengan menggunakan cara yang tadi ya. Kita masukkan nilai X yang sehingga nanti kita dapat dengan mudah menentukan A, B, C-nya. Kalau misalkan kita lihat dari bentuk, berarti kita coba masukkan substitusi nilai X sama dengan 2 ya, kayak sebetulnya. Berarti kita peroleh untuk X sama dengan 2, berarti 2 dikali 2 min 3, ini bernilai 0, berarti 0, ditambah B dikali 2 plus 1, plus 0 ya. Berarti ini sama dengan 3B. Berarti ini kita peroleh 4 dikurangi 3 sama dengan 3B. Berarti 4 dikurangi 3, 1, berarti ini seperti 3. Kemudian kita masukkan berapa lagi? Substitusi X sama dengan min 1. Berarti kan kita ingin mengenolkan ini sama ini ya. Berarti ini kita peroleh 2X min 3, atau 2 kali 1 langsung ya. 2 kali 1 min 3, ini sama dengan, berarti ini 0, terus ini juga 0 yang B, bagian sini, terus yang C-nya itu adalah min 1 min 2 kuadrat. Jadi kita peroleh ini min 1, ini sama dengan 9 ya. Jadi 9C. Jadi C sama dengan min super 9. Nah, terus kita kan tinggal menentukan A-nya berapa ya. Nah, untuk mencari nilai A, kita sembarang bisa memasukkan nilai X berapa saja. Yang penting mempermudah ya. Sebagai contoh, kita ini menentukan nilai X-nya sembarang ya. Asalkan dia jangan terlalu susah juga. Misalkan substitusi nilai X-nya sama dengan berapa kira-kira. Misalkan X sama dengan 0 lah katakanlah ya. Jadi ini kita dapat 2 dikali 0 min 3. Jadi A 0 min 2, 0 plus 1, plus B 0 plus 1, plus C 0 min 2 kuadrat. Jadi ini min 3, ini berarti min 2A plus B plus 4C. Sedangkan kita tahu nilai B sama C-nya ya.
Berarti ini min 3, min 2A, plus sepertiga, min 4 per 9. Sehingga kita dapat min 2A sama dengan 4 per 9, min sepertiga, min 3. Berapa kira-kira? Min 4, 3, min 2, 9. Permisi Mas, Ya, mau nanya yang di bagian substitusi X sama dengan min 1 itu yang di ruas kirinya X-nya kenapa jadi 1 ya Mas ya? yang mana? Oh, ini ya. Hmm. Oh, iya. Ini min ya. Harusnya di sini min 5 ya. Iya Mas. Iya, Nah, Mas. terima kasih. Oke, ini min 5 per 9. Ini 20 ya. 20, 29, 29, 20. Berarti ini kira-kira berapa ya? Ini min 7, min 10 per 9 ya. Iya kan, 10 per 9. Berarti min 2A ini sama dengan min 10 per 9. Jadi kita dapat A-nya itu adalah 5 per 9. Kita dapat koefisien konstantanya tadi ya. Berarti untuk pecahan tadi 2x min 3 per x min 2 kuadrat dikali x plus 1 ini sama dengan 5 per 9 kan A-nya tadi ya, per x min 2 ditambah B-nya sepertiga per x min 2 kuadrat min 5 per 9 per x min x plus 1 kuadrat. X plus 1 biasanya. Seperti itu ya. Ini cara menguraikan atau mendekomposisi suatu pecahan yang penyebutnya itu dia mengandung faktor kuadratik atau ada faktor yang rangkap. Ya nanti kalau misalkan kita mengintegralkan itu juga jadi lebih mudah. Jadi kalau misalkan ditanya integral dari 2x min 3 per x min 2 kuadrat dx ini sama dengan integral 5 per 9 kali 1 per x min 2 ditambah sepertiga kali 1 per x min 2 kuadrat plus min ya. Min 5 per 9 dikali 1 per x plus 1 dx. Seperti ini ya. Tinggal kita cari integralnya masing-masing. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Tidak ada? Oke, coba. Jika tidak ada, mungkin saya kasih beberapa permasalahan ya. Kalau misalkan bentuknya seperti ini. Misalkan saya punya bentuk 2x kuadrat plus 1 per x kuadrat plus 1 pangkat 2. Ini x plus 1 pangkat 3. Ini gimana cara nguraikannya? Ada yang bisa menjawab nggak?
Bisa menjawab, ini gimana cara nguraikannya berarti? Bentuk umumnya aja, tidak usah mencari konstantanya. Bentuk umumnya gimana? Kira-kira. Oke. Jadi bentuk umumnya ini adalah berarti karena di sini dia faktor-faktornya seperti ini. Berarti ini karena di sini yang x kuadrat ya, berarti ini jadi A1x plus B1 katakanlah per x kuadrat plus 1 ditambah karena dia faktor kuadratik ada apa ya, ada yang rangkap ya. Berarti ini ditambah dengan A2x plus B per katakanlah di sini x kuadrat plus 1 pangkat 2 plus baru yang kita pindah ke sini. Berarti ini karena di sini dia berderajat 1, maka nanti dia cuman di sini A3 per x plus 1 ditambah karena dia pangkat rangkap 3, di sini A4 per x plus 1 pangkat 2 plus sampai A5 ya, per x plus 1 pangkat 3. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Tinggal kita mencari. Ya, silakan. Kalau misalkan yang di atas itu misalkan pangkat 3 gitu, terus yang di bawah itu pangkat Suaranya mendengung ya, kayak gimana? Mohon maaf. kalau misalkan dibilang itu pangkat 3 gitu, terus yang di bawah itu pangkat 5 gitu, itu nanti apa masukinnya itu sama. Ini, halo. Ini suaranya tidak jelas ya, mohon maaf. Bentar. Halo, cek Mas. Menggema, masih menggema. Cek Mas, cek. Ya lumayan lah. Ya itu misalkan kalau dibilang itu dia pangkatnya 5 gitu, terus yang di bawah gitu, dia itu pangkatnya 7 misalkan itu masukinnya tetap sama kayak persamaan umumnya atau ditambah persamaan lagi ditambah dia atau gimana gitu. Apanya pangkat 3? Misal yang di atas itu Mas. Pangkatnya itu bukan pangkat 2 lebih gitu. Pangkat tertentu itu bukan pangkat tertingginya itu 3 atau 4 gitu Mas. Mohon maaf, ini beneran. Ini apa yang lain mendengar suaranya jelas nggak? Sama Mas. Gema Apa? juga, Mas. Menggema ya? Iya, Mas. Iya. Saya nggak nangkap poinnya. Mungkin maksudnya yang 2x-nya tuh Mas. Di pangkatnya bukan pangkat 2 tapi pangkat 3. Oh, pangkat 3 gini. Ya, ini nggak masalah, sama aja. Asalkan gini, asalkan pembilang di pembilang itu dia kurang dari di penyebut kayak gitu. Di sini kan yang pembilang kan pangkat 3 derajatnya. Terus yang penyebut ini berarti pangkat berapa ini? Ini pangkat 4 sama pangkat 3, berarti pangkat 7. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tetap kayak gini. Ini kan yang berbeda kan ya nilai dari A1, B1, A2, B2 sama A3, 4, A5 kan. Ya gitu yang berubah. Itu yang berubah. Nilainya bukan bentuknya. Itu maksudnya mungkin? Iya, nggak apa-apa. Oke, Mas, permisi, izin bertanya. silakan.
Berarti Mas kalau misalkan di bawahnya, misalkan X plus 1 pangkat 6, berarti itu ngurut juga dong bawahnya. X plus 1, X plus 1 pangkat 2. 3 sampai 6 kali. Oh, kalau yang atasnya dipangkatin gitu tuh gimana sih Mas? Pangkatin gimana? Jadi misalkan 2X pangkat 3 plus 1, terus dipangkatin lagi misalkan 4 gitu. 4 gini. Ya. Ini pangkat berapa berarti derajatnya? Oh ya lebih ya. Nah, lebih kan? Berarti pangkat berapa itu? Pangkat 12 ya? Oh iya. Berarti ya nanti ada caranya terlebih dahulu baru bisa pakai yang kayak gini. Kayak gitu ya. Ya. Dijelaskan juga. Oke. Terima kasih Mas. Baik. Oke, ada yang ditanyakan nggak? Oke. Untuk selanjutnya kasus di mana derajat pembilang itu dia lebih besar daripada derajat penyebut. Jadi kalau misalkan ini yang integrasi fungsi rasional sejati ya. Integrasi fungsi rasional tak sejati. Nah, ini seperti apa? Nah, jadi ini kasus di mana kalau misalkan dia bentuk suatu pecahan rasional Px, Gx, ini adalah ini saya sebut derajat ya, degree-nya. Derajat dari Px itu dia lebih besar atau sama dengan derajat di Gx. Kayak gitu. Nah, contohnya seperti apa? Jadi ya kalau misalkan ada suatu bentuk pecahan, katakanlah saya ngambil latihan soal ya, ngambil latihan soal aja. X kuadrat misalkan di latihan saya langsung 2.2 ya. 2.2 nomor 2L. Nomor 2L itu disuruh mencari integral dari 5x pangkat 2x pangkat 5 min x pangkat 3 min 1 per x pangkat 3 min 4 x pangkat 3 min 4 x dx. Nah, di sini kan kita tahu bahwa yang di sini ini derajatnya 5, yang di sini itu dia derajatnya ada 3. Berarti kan derajat pembilang itu dia lebih dari atau sama dengan derajat penyebut ya. Tuh, ini kata kuncinya ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ya kita coba uraikan dulu bentuknya. Kita menggunakan metode pembagian ya, metode Porogapit atau pembagian susun. Mungkin akan sudah dapat materi ini ya. Jadi kita bagi dulu. Ini kan ceritanya kan 2x pangkat 5 min x pangkat 3 min 1 dibagi dengan x pangkat 3 min 4x ya. Jadi ini 2x pangkat 5
min X pangkat 3 min 1 dibagi dengan X pangkat 3 min 4X. Nah, kita berarti ini dikali berapa berarti? Ini berarti kan dikali X kuadrat ya. X kuadrat atau 2X kuadrat ini berarti jadi 2X pangkat 5 min 8X pangkat 3. Sehingga ini kita dikurangkan, berarti kita peroleh 7X pangkat 3 min 1. Kapan kita berhentinya? Kalau derajat di sini kan, kalau misalkan ada pembagian susun seperti ini. Di sini sama sini. Di sini kan disebut hasilnya ya. Ini hasil bagi. Ini hasil bagi. Ini hasil bagi. Ini adalah pembaginya di sini. Ini adalah pembagi. Nah, terus ketika kita operasikan, kita reduksi, nah maka yang di sini adalah sisanya ya. Ini adalah sisanya. Nah, kapan berhenti? Kalau derajat yang disisa itu dia kurang dari derajat pembagi. Kayak gitu ya. Jadi di sini derajat sisa itu pasti dia kurang dari derajat pembagi. Gitu. Ini masih berlanjut ya. Berarti ini sama dengan kita kalikan lagi. Berarti kita kalikan 7 ya. Berarti ini jadi 7X pangkat 3 min 28X. Kita kurangi. Ini jadi 28X min 1. Nah, karena sudah seperti ini, sudah derajat di sisa, itu dia lebih kecil daripada derajat pembagi, ini menghasilkan ini hasil baginya, maka bentuk dari 2X pangkat 5 min X pangkat 3 min 1 per X pangkat 3 min 4X ini sama dengan, ada rumusnya hasil dulu ya, ini hasil, berarti ini 2X kuadrat plus 7 hasil ditambah dengan sisa per pembagi. Berarti ini 28 min 1, 28X min 1 per X pangkat 3 min 4X. Seperti ini ya. Nah, jadi di sini rumusnya adalah, di sini adalah bentuk pecahannya. Bentuk pecahannya per Gx. Berarti ini adalah hasil baginya. Hasil bagi ditambah sisa bagi per pembaginya Gx. Kayak gitu ya. Ini kalau derajat dari Px, ini derajat dari Px dia lebih dari atau sama dengan derajat di Gx. Cara menguraikannya seperti itu. Nah, terus berarti ini jadi bentar ya. Oke. Nah, sehingga integral dari 2X pangkat 5 min X pangkat 3 min 1 per X pangkat 3 min 4X dx ini kita bisa uraikan menjadi integral 2X kuadrat plus 7 plus 28X min 1 per X pangkat 3 min 4X. Begitu ya, dx. Ini kalau misalkan untuk cara mengeceknya apakah cara pembagian kita itu benar atau tidak adalah ya kita coba kalikan silang aja. Berarti ini kita kalikan dengan ini,
terus ditambah ini, apakah dia sama dengan ini ya, kayak gitu ya cara mengeceknya. Kalau misalkan mengecek apakah pembagian kita itu tadi sudah benar apa belum. Oke, kita lanjut. Berarti ini sama dengan integral dari 2x kuadrat plus 7 dx plus integral dari 28x min 1 per x pangkat 3 min 4x dx. Seperti itu ya. Nah, tentunya kan kita mencari integral ini, x kuadrat plus 7 dx, ini kan pasti mudah untuk dicari kan, ini kan integral polinomial kan. Nah, sekarang permasalahannya kita mencari integral dari 28x min 1 per x pangkat 3 min 4x dx. Kayak gitu ya. Nah, ini kan permasalahan ini kan mirip seperti permasalahan sebelumnya kan. Di mana di sini derajat dari pembilang itu dia sudah kurang dari derajat di penyebut. Berarti kita bisa uraikan dari integral ini menjadi sebelumnya ini kan berarti sama dengan 28x min 1. Kita coba faktorkan ya. Kita cari faktor-faktor kita uraikan dulu yang di penyebut ya. Berarti ini jadi x dikali x kuadrat min 4 dx. Nah, x kuadrat min 4 kita bisa pecah kembali menjadi x dikali x min 2 kali x plus 2 gitu ya dx. Berarti ini menjadi apa? Ini menjadi integral dari a per x ditambah b per x min 2 tambah c per x plus 2 dx. Nah, ini kan tentunya kita sudah tahu caranya menentukan ABC-nya ya. A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Ini sudah gampang, sebenarnya sudah tahu kita bagaimana cara menentukannya atau mencarinya. Mungkin bisa dilanjutkan sendiri ya. Nah, juga kita mengejar materi. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Ada yang ditanyakan untuk masalah kasus faktor rasional yang tak sejati atau derajat dari pembilang dia kurang dari lebih dari atau sama dengan derajat penyebut. Bagian. Paham, Mas. Lanjut, Mas. Oke. Bentar. Oke, kita coba lanjutkan materinya ke masalah integral substitusi trigonometri ya, atau teknik integral yang lain itu adalah kita menggunakan substitusi trigonometri. Ini integral substitusi trigonometri. Nah, mungkin bisa beranjak ke halaman 139 ya. Misalkan Nah, untuk
integral substitusi trigonometri itu kebanyakan bentuknya itu seperti ini ya. Dia mengandung suatu bentuk akar, bentuk irasional, yaitu a kuadrat min x, a kuadrat min x kuadrat, kadang juga ada yang bentuk akar x pangkat x kuadrat plus a kuadrat, kemudian ada juga bentuk akar x kuadrat min a kuadrat. Nah, tujuan inti dari substitusi trigono ini adalah bagaimana kita menyederhanakan bentuk-bentuk akar ini. Nah, akar ini kan biasanya jadi hal yang menjadi masalah kan ya. Nah, kita bagaimana caranya kita bisa menghilangkan bentuk akarnya ini. Caranya gimana? Kita menggunakan substitusi trigonometri. Sebagai contoh, misalkan yang ini ya. Sebelum ini kita juga harus tahu masalah identitas trigono ya, yang sudah biasa kita kenal. Identitas trigono. Trigonometri yang sangat-sangat sering dipakai ya. Misalkan kayak sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1, atau juga ada 1 plus tan kuadrat X ini sama dengan 1, sama 1 plus kotangan kuadrat X ini sama dengan ini sekan kuadrat ya, maaf. Sekan kuadrat X ini kosekan kuadrat X ini poinnya itu di sini. Nah, sebagai contoh misalkan dari bentuk ini kita coba substitusi nilai X-nya itu adalah dengan memanfaatkan identitas yang ada di sini, kita coba masukkan nilai X-nya itu adalah A sin theta. Sehingga dengan substitusi ini, kita peroleh bentuk ini, itu adalah akar dari A kuadrat min A sin theta kuadrat. Seperti ini jadi akar A kuadrat min A kuadrat sin kuadrat theta. Seperti ini jadi A kuadratnya kita bisa pindah keluar, karena A kuadrat ketemu akar kan berarti jadi A ya. Jadi A akar 1 min sin kuadrat theta. Sehingga ini sama dengan A akar 1 sin kuadrat theta kan berdasarkan ini kan berarti sama dengan cos kuadrat theta. Berarti ini cos kuadrat theta. Berarti ini jadi A cos kuadrat theta. Nah, dari bentuk ini dia sudah hilang bentuk akarnya ya. Jadi intinya seperti itu. Dengan memisahkan suatu nilai X-nya itu adalah fungsi trigono. Nah, misalkan bentuk ini juga ya. Bentuk ini mungkin kita bisa manfaatkan bentuk yang ini ya, yang tangan ini. Kita bisa memanfaatkan bentuk itu. Bentuk tangan. Berarti kita kok yang di sini kita misalkan X-nya sama dengan A tan theta. Begitu ya. A tan theta gitu. Ini tinggal dijabarkan. Kalau yang ini itu biasanya kita masukkan nilai X sama dengan A sekan theta. Begitu. Oke. Mungkin sebagai contoh nah, mungkin sebagai contoh soal ya. Contoh soalnya adalah di latihan 2.3 nomor 1C. Nah, kita disuruh mencari bentuk integral tak tentu dari X kuadrat, itu ganti X saja ya. Akar 4 min X kuadrat dx. Nah, di sini kan yang menjadi permasalahan adalah bentuk akar yang ada di bagian
penyebut ya. Kita coba hilangkan bentuk akarnya dengan menggunakan substitusi trigono. Berarti ini sama dengan apa? Substitusi trigono. Ini kita sama dengan misalkan. Nah, ini kan berarti identik dengan bentuk ini ya. Identik dengan bentuk yang di atas yang di sini. Berarti kita misalkan X-nya itu sama dengan, ya berarti di sini sebagai A kuadrat, berarti ini kita misalkan 2 sin theta, katakanlah seperti itu ya. Nah, terus jangan lupa setelah kita memisalkan, kita nyari turunannya. Biar kita bisa mengganti posisi dx yang ada di integral semula ya. Berarti ini kita turunkan, berarti dx per d theta, berarti ini turunan x terhadap d theta, turunan sin, berarti adalah 2 cos theta. Nah, berarti kita jabarkan, berarti setelah kita substitusi, berarti integral dari x kuadrat per akar 4 min x kuadrat dx, ini sama dengan integral, x-nya kita masukkan, x-nya kan tadi 2 sin theta. Berarti ini 4 sin kuadrat theta per akar 4 min 4 sin kuadrat theta. Di sini kita dapat dx-nya adalah 2 cos theta d theta. Berarti ini adalah 2 cos theta d theta. Berarti ini sama dengan 4 sin kuadrat theta per akar 4 kali 1 min sin kuadrat theta cos theta d theta. Ini 2 ya. Nah, ini sehingga jadi, karena ini jadi 1 min sin kuadrat theta, itu kan jadi cos kuadrat theta ya. Ini kan cos kuadrat theta. Berarti kan dalam akar itu kan berarti 4 cos kuadrat theta. Berarti kan akarnya bisa kita hilangkan. Berarti ini jadi ini 2 sama 4-nya saya pindah ke depan ya. Berarti ini 8 integral sin kuadrat theta d theta cos theta d theta per ini jadi 2 cos theta. Nah, ini ya. D theta. Ini cosnya kita coret. Berarti kita dapatkan 4 integral dari sin kuadrat theta d theta. Nah, tinggal kita menyelesaikan bentuk ini, kira-kira dia sama dengan apa. Nah, cara menyelesaikannya, ini kayaknya lebih mudah ini kayaknya. Integral 2 sin kuadrat theta d theta. Kenapa saya bentuk seperti ini? Supaya kita bisa memanfaatkan identitas yang lain ya. Misalkan cos 2 theta itu kan dia sama dengan 1 min 2 sin kuadrat theta ya. Ini identitas trigono yang sangat istilahnya harus kadang dipakai dalam menyelesaikan masalah-masalah integral untuk menyederhanakan bentuk. Berarti ini di sini kita dapat 2 sin kuadrat theta ini sama dengan 1 min cos 2 theta. Berarti ini integral 2 kali integral, berarti ini 1 min cos 2 theta d theta. Jadi tinggal kita sederhanakan. Berarti ini integral 2 1 d theta min 2 integral cos 2 theta d theta. Berarti ini 2 theta min 2 integral cos itu sin ya. Berarti 2 dikali setengah sin 2 theta. Karena di sini koefisien tetanya dia 2. Berarti kan dikalikan setengah kan. Itu kan rumus integralnya ya. Plus C. Sama dengan 2 theta min sin 2 theta. Plus C. Jangan lupa kita kembalikan pemisalan. Karena tadi X-nya itu adalah 2 sin theta. Maka kan X per 2 itu sama dengan sin theta. Sehingga tetanya adalah sin inverse X per 2. Berarti ini sama dengan 2 dikali sin inverse X per 2 min sin dalam kurung 2 sin inverse
X per 2 plus Y. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi poinnya itu adalah di sini kita bisa mensubstitusikan sesuatu, yaitu fungsi trigono sedemikian hingga bentuk-bentuk akar seperti ini itu kita bisa bentuk menjadi bentuk yang lebih sederhana ya, menghilangkan akarnya ya dengan menggunakan identitas trigono. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan nggak masalah substitusi trigono? Silakan yang mau tanya. Apakah sudah jelas? Itu sepertinya Muhammad Novaldi mau bertanya, Mas. Iya, silakan. Dan jadi saya menggema ya. Ini tadi mau Novaldi. Theta fungsi inversnya kalau dimasukkan ke d theta masukkan ke sini maksudnya. Masukkan ke sini kan maksudnya d theta. Oh. Oke, jadi theta fungsi inversnya kalau dimasukkan, kalau senangkepku maksudnya itu ya, masukkan ke sini ya maksudnya ya. Kalau masukkan ke sini kayaknya ya boleh-boleh saja, tapi buat apa? Maksudnya kan kita fokusnya kan kita menyelesaikan integral ini ya. Kalau senangkepku dari pertanyaannya ya, kita kan tujuannya ingin mengintegralkan ini. Kalau saya pribadi itu lebih ada juga cara di mana di sini tuh dia bukan satu variabel yang kayak fungsi-fungsi yang lain ya. Jadi saya lebih senang mengerjakan seperti ini. Jadi ya dalam satu variabel yang sama kayak gitu. Baru nanti inverse-nya itu kita masukkan ke bentuk hasil akhirnya seperti ini. Nah, biasanya seperti itu saya ngerjakannya. Jadi pengembalian theta yang merupakan fungsi inverse itu dia kalau misalkan istilahnya apa tadi? Jadi tetanya itu kita masukkan di bagian akhir-akhir ya. Soalnya saya bingung kalau integral fungsi inverse-nya kayak latihan 2.1. 2.1 yang mana? 2.1 bagian mana? Yang M, N nomor 1.
MN nomor 1. Oke. Ya, kemarin kita sudah bahas Oke, yang latihan misalkan gini ya. Jadi untuk yang latihan soal 2.1 itu, jadi untuk latihan soal yang 2.1 yang saya ambil yang M katakanlah ya, yang M itu kan kita disuruh mencari integral dari cos inverse 3 x dx. Nah, ini kayaknya masuk integral parsial ya, lebih gampang ya. Kita coba, ini pakai integral parsial. Biasanya itu ya cara mengerjakan integral itu alur pertamanya itu ya yang sering dipakai itu adalah substitusi. Nah, setelah substitusi emang tidak bisa membantu, baru kita menggunakan integral parsial. Gitu. Kita coba misalkan di sini U-nya itu adalah cos inverse 3x. Nah, tujuan kita kan mencari du dx ya. Du dx-nya ini apa? Du dx-nya ini apa? Nah, du dx berarti turunannya apa? Ini kok berdasarkan di halaman 86 ya. Coba di halaman 86 dilihat turunan dari fungsi inverse trigono. Ini halaman 86. Maka turunannya itu adalah 1 per akar 1 min 3x kuadrat dikali dengan turunan dari 3x. Kayak gitu. Kan isinya yang berlaku sebagai anunya ya. Berarti ini jadi 1 per akar 1 min 9x kuadrat dikali dengan 3. Nah, berarti di sini kita dapat du sama dengan 3 per akar 1 min 9x kuadrat dx. Terus kemudian kita misalkan dv-nya itu dia sama dengan, nah berarti kan karena di sini dia sebagai U, maka dv-nya kan yang ini kan. Ini sebagai U, maka ini sebagai dv. Berarti dv-nya sama dengan dx. dv-nya sama dengan dx. Di mana v ini sama dengan integral dari dx, yaitu adalah x. Berarti kan berdasarkan rumus integral parsial kan kalau misalkan integral dari u dv, ini sama dengan u kali v min integral v du ya. Ini integral parsial. Integral parsial. Nah, maka integral dari cos inverse 3x dx ini sama dengan u kali v. U-nya tadi itu ya. V-nya x. Berarti kan x dikali cos inverse 3x plus dikurangi ya. Dikurangi
dikurangi integral V du. V-nya ini, du-nya ini. Berarti kan 3x per 1 akar 1 min 9x kuadrat dx. Nah, ini kan kita bisa mudah menyelesaikan integral yang di sini dengan menggunakan atau bisa cara pakai substitusi trigono ya, atau pakai substitusi biasa juga bisa ini. Contohnya kita coba selesaikan deh. Jadi coba kita selesaikan 3x per akar 1 min 9x kuadrat dx. Nah, di sini kita misalkan, apa ya, katakanlah A ini sama dengan 1 min 9x kuadrat. Berarti kan dA dx turunan A terhadap X ini kan sama dengan min 18x. Berarti ini sama dengan 3x. Berarti min 1/6 dA ini sama dengan 3x dx. Begitu ya. Kita cocokkan sama ini soalnya. Kita pengen mencocokkannya dengan ini. Berarti kan min 1/6 dA sama dengan 3x dx. Sehingga integral ini menjadi integral 1 per akar A dikali dengan min 1/6 dA. Berarti ini adalah min 1/6 integral A pangkat min setengah dA. Ini min 1/6, integralnya berarti berapa berarti integralnya? 2 A pangkat setengah ya. 2 A pangkat setengah plus C. Atau ini min 1/3 akar A plus C. Kita kembalikan ke pemisalan A-nya. Berarti ini min 1/3 akar 1 min 9x kuadrat plus C. Sehingga kita masukkan kembali. Berarti integral dari cos inverse 3x dx ini sama dengan x cos inverse 3x plus 1/3 akar 1 min 9x kuadrat plus C. Kayak gitu ya. Itu yang permasalahan yang di latihan 2.1. Itu cos inverse-nya tuh kita bawa ke dalam bentuk turunannya, yaitu kita nanti bisa menggunakan integral parsial. Gitu. Ada yang ditanyakan? Sampai sini? Oke ya. Nah, mungkin tambahan dari latihan 2.3 yang nomor 1 itu tadi. Tambahan ya. Jadi kalau misalkan pengerjaannya itu sampai sini saja, itu ya tidak apa-apa, sudah benar. Tapi juga kalau misalkan mau dilanjutkan atau ada bentuk lain, itu juga tidak apa-apa. Contohnya misalkan seperti ini ya. Tadi kan kita peroleh ini lanjutan latihan
2,3 mana tadi ya? 2,3 nomor 1C. Nomor 1C yaitu integral dari x kuadrat per akar 4 min x kuadrat dx. Nah, tadi kan dia ketemu kalau integralnya sebelum kita dengan pemisalannya x itu sama dengan 2 sin theta, kita ketemu ini pemisalannya. Kita ketemu itu adalah tadi berapa? Sebelum kita kembalikan. Ini ya 2 theta plus min. 2 theta min sin 2 theta plus C. Nah, ini yang tetanya tinggal kita ubah, berarti ini jadi 2 sin inverse x per 2. Atau gini, kalau kita belum. Nah, cara lainnya adalah, atau bentuk lain yang bisa jadi alternatif, itu adalah, nah di sini kan kita dari pemisalan x sama dengan sin 2 theta, ini kan kita peroleh bahwa 2 sin theta ya. 2 sin theta, kita kan di sini peroleh bahwa sin theta itu sama dengan x per 2. Nah, dengan menggunakan segitiga siku-siku, berarti kan dengan menggunakan segitiga siku-siku, berarti ini sebagai theta, x per 2, theta. Sin itu kan depan miring apa? Depan miring ya. Berarti kan di sini x, di sini 2 ya. Berarti ini sama dengan 1 akar dari 4 min x kuadrat. Sehingga kita dapat nilai cos theta-nya itu dia sama dengan akar 4 min x kuadrat per 2. Nah, karena di sini yang diminta adalah sin 2 theta, sedangkan kita tahu bahwa sin 2 theta itu adalah 2 cos theta sin theta, kan ya, berdasarkan sifat trigonometri identitas, maka sin 2 theta ini sama dengan 2 dikali akar 4 min x kuadrat per 2 dikali dengan x per 2. Ya kan ya? Jadi kita coret, berarti kita dapat di sini x kali akar 4 min x kuadrat per 2. X kuadrat per 2. Sehingga ini bentuk alternatifnya adalah 2 tetap ditulis sin inverse x per 2 plus atau min ya. Min x akar 4 min x kuadrat per 2 plus C. Jadi ini juga bentuk alternatif yang lain ya. Seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan nggak sampai sini? Boleh. Ketika misalkan kalian sudah nyampe, sebenarnya mau nulis yang seperti ini ya juga boleh. Kalau mau nulis yang mau seperti ini ya juga boleh, nggak apa-apa. Itu alternatif lain. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Permisi, Mas. Ya. Saya ingin bertanya, tadi yang di atas kan dapat ada 4 integral sin kuadrat theta kali d theta. Itu bisa nggak Mas diubah jadi sin yang mana? Yang di atas Mas, agak di atas lagi. Oh, yang dari di atas, yang ini tah? Yang ini Mas, yang ini 4 integral sin kuadrat theta kali d theta itu Mas. Kalau sin theta-nya itu dimisalkan jadi U, jadi 4 integral U kuadrat du, terus integral dari U kuadrat du-nya itu jadi 1/3 U pangkat 3.
jadi 4/3 U pangkat 3 tambah C, terus U-nya itu dimasukin lagi jadi sin theta. Gitu, Mas. Jadi bentar. Kan kamu kan dari sini ya maksudnya ya. Kamu misalkan Yang di sini Mas, yang langsung 4, kan setelah dapat tadi yang ini, yang 8 integral sin kuadrat theta per 2 kali d theta itu, terus dapat 4 integral sin kuadrat theta kali d theta. baris yang ini tah. Iya. Nah, kan nyelesain yang ini ya. Iya. Terus kamu mau ke rumus yang? Iya, saya ubah sin tetanya jadi U, Mas. Kalau kayak gitu bisa, Mas? Sin tetanya jadi U. Oke, berarti kan kita coba. Jadi kan permasalahannya kan kita nyelesain di sini ya. Integral dari tadi apa? 2 sin kuadrat ya. Atau 2 kali 2 sin kuadrat. Theta gini ya tadi ya, permasalahannya ya. Iya, Mas. Oke, misalkan apa? Misalkan sin tetanya jadi U. Sin tetanya sama dengan U. U sama dengan sin theta. Terus diturunkan gitu ya. Iya, Mas. Jadi turunan COD theta adalah cos theta. Berarti terus Kayak gini, Mas. Yang langsung 4 integral sin kuadrat theta kali d theta, terus sin tetanya itu sama dengan U, kan itu jadi 4 integral U kuadrat kali DU, Mas. kan ini masih d theta. Oh, itu nggak bisa diubah langsung ya, Mas? Nggak bisa. Oh, iya. Kalau pakai pemisalan ini, berarti kita harus nyari d theta-nya berapa biar jadi du. Nggak bisa langsung ini sama dengan u kayak gitu. Oh, iya. Kan tadi kan u-nya sama dengan sin theta. Gitu. Ya, makasih, Mas. Oke. Oke, dan ditanyakan nggak ke sini? Oke, saya coba lanjut ke permasalahan integral ini adalah integral yang memuat bentuk bentuk ax kuadrat plus bx plus c. Nah, ini gimana kalau misalkan ada suatu bentuk integral yang memuat bentuk ax kuadrat plus bx plus c atau bentuk persamaan kuadrat ya. Nah, jadi pada dasarnya itu hampir sama seperti integral trigono tadi ya, substitusi trigono, tapi mungkin ada sedikit perlakuan sehingga kita bisa menggunakan substitusi trigono ya. Jadi misalkan di sini
Coba latihan yang mana ya kira-kira. Nah, misal saya ambil ini latihan dua titik tiga nomor 5A. Kita disuruh mencari integral dari 1 per x kuadrat min 4x plus 13 dx. Nah, ini kan tentunya kalau misalkan kita berasumsi ini diselesaikan dengan menggunakan integral pecahan parsial, kalau misalkan kita lihat dari penyebutnya, ini dia tidak bisa dipecah ya. Asal sulit buat mengepecahnya ya, Kak. Kita sulit untuk memecahnya, sulit untuk memfaktorkannya, maka cara lainnya adalah kita coba ubah ke dalam bentuk yang sekiranya nanti bisa menggunakan substitusi trigono. Jadi misalkan atau kita ini ubah dulu ya. Ini perhatikan bentuk ini. X kuadrat min 4x plus 13. Ini kan kita bisa ubah ke dalam bentuk x kuadrat min 4x plus 4 plus 13. Plus 9 berarti ya, dari 13. Kenapa harus seperti ini? Tujuannya adalah agar kita bisa menyederhanakan bentuk yang di sini. Menjadi x min 2 kuadrat. Sesuatu kuadrat ditambah suatu angka, kayak gitu ya. X min 2 kuadrat ditambah 9. Nah, maka integral ini menjadi integral 1 per x min 2 kuadrat plus 9 dx. Seperti itu. Nah, kemudian kita arahkan ke dalam bentuk yang bisa kita gunakan substitusi trigonometri. Oke, jadi kita bisa misalkan di sini, misal sepertinya karena kan di sini juga identik sama bentuk yang di sini ya, walaupun tidak ada akarnya. Bentuk yang ini ya, yang x kuadrat ditambah dengan a. Ya walaupun tidak ada kuadratnya tidak apa-apa. Kita coba gunakan pemisalan tangan ya. Berarti kita misalkan di sini x min 2 itu sama dengan tangan theta. Tangan theta. Berarti x sama dengan tan theta ditambah 2. Jangan lupa untuk menjadi turunannya seperti biasa. Berarti dx d theta ini sama dengan turunan theta sekan kuadrat. Sekan kuadrat theta. Turunan 2 kan 0 ya. Berarti dx ini sama dengan sekan kuadrat theta. D theta. Sehingga integral ini menjadi integral 1 per, karena x min 2-nya itu adalah tan theta, berarti ada yang kurang ini ya. Jadi pemisalannya ini naknya 3 theta. Ada yang kurang. Jadi pemisalannya adalah misal karena di sini a kuadratnya itu 9 ya. Ini kan berlaku sebagai a kuadrat. Berarti kita pemisalannya x min 2 ini sama dengan 3 tan theta, seperti itu ya. 3 tan theta. Berarti x sama dengan 3 tan theta plus 2. Maka turunannya itu adalah 3 sekan kuadrat theta. Berarti dx sama dengan 3 sekan kuadrat theta d theta. Berarti ini 1 per x min 2-nya kan tadi 3 theta ya. Berarti ini kan 9 tan kuadrat theta plus 9. Dx-nya adalah 3 sekan kuadrat theta d theta. Berarti ini integral 1 per 9 tan kuadrat theta plus 1 dikali 3 sekan kuadrat theta d theta.
Nah, ini kan berdasarkan tadi kan sama dengan sekant kuadrat theta ya. Berarti ini sama dengan integral 3 sama 9-nya kita coret. Berarti ini sepertiga, sepertiga di depan. Berarti tinggal sekant kuadrat theta per sekant kuadrat theta d theta. Berarti ini sama dengan sepertiga integral d theta. Sama dengan sepertiga theta plus c. Kita kembalikan pemisalan. Karena x-2 itu adalah 3 tan theta, maka tan theta ini sama dengan x-2 per 3. Sehingga theta sama dengan tan inverse dari x-2 per 3. Ini sama dengan sepertiga tan inverse x-2 per 3 plus c. Seperti itu. Itu integral yang memuat bentuk fungsi kuadrat seperti ini ya. Nah, ini identiknya bentuk-bentuk seperti ini, metode-metode seperti ini itu disebut metode pelengkap kuadrat sempurna ya. Ini pelengkap kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna. Nah, sebagai contoh yang lain, misalkan yang 5B ya, latihan soal yang 5B, latihan soal yang 5B, berarti 3. Maka itu dulu mencari integral dari 1 per akar 2t min t kuadrat dt. Ini seperti apa cara nyelesainnya? Ini juga menggunakan substitusi trigono langsung juga masih susah. Maka kita gunakan metode tadi ya, pelengkap kuadrat sempurna ya. Berarti ini kita bisa tuliskan kembali atau kita coba jabarkan dulu ya. Kan min 2t tinjau, coba kita ninjau bentuk ini. 2t min t kuadrat itu kan sama dengan min t kuadrat min 2t. Terus ini jadi min t kuadrat min 2t plus 2. Nah, kenapa kok cara nambahnya gimana, Mas? Kita lihat koefisien t di sini ya. Koefisien t itu adalah negatif 2. Nah, karena negatif 2, setengahnya adalah min 1, kuadratnya itu adalah, ini tambah 1 harusnya ya. Jadi kita tambah 1 di sini. Ini kita tambah 1. Kenapa tambah 1? Kita tambah dengan kuadrat dari koefisien t-nya. Koefisien t-nya itu adalah min 2, setengahnya min 1, kuadratnya adalah 1. Karena di sini ditambah 1, maka di sini juga aslinya kan min 1 ya. Karena kan di sini ada min di depan, maka di sini harus ditambah 1. Supaya apa? Supaya tidak, ini plus ya harus. T kuadrat min T plus 2, ya benar. Oke, karena di sini, karena di sini dia agar tidak merubah nilai, makanya dia ditambah 1. Seperti itu ya. Jadi ditambah sesuatu sama diakali ditambah berapa demikian hingga dia tidak merubah nilainya. Gitu ya. Berarti ini sama dengan min T min 1 kuadrat plus 1. Nah, kayak gitu maksudnya. Sehingga integral ini menjadi integral 1 per akar 1 min T min 1 kuadrat. Kayak gitu. Nah, ini dt ya. Sehingga kita bisa membawa permasalahan ini kembali ke permasalahan yang awal tentang substitusi trigono, yaitu bentuk yang paling identik adalah bentuk yang ini ya. Adalah bentuk yang ini, seperti itu. Nah, berarti kita coba misalkan, ini misal
T-1-nya itu adalah sin theta. Maka T sama dengan sin theta plus 1, maka dt per d theta itu adalah cos theta. Berarti dt sama dengan cos theta d theta. Sehingga integralnya menjadi integral 1 per, di sini kan A kuadratnya kan 1 ya, jadi kan mudah ya. Berarti ini akar 1 min, karena T min satunya sin theta, berarti ini sin kuadrat theta d theta. dt-nya apa tadi? Cos theta ya? Cos theta d theta. Berarti ini adalah integral cos theta per sin 1 min sin kuadrat kan cos kuadrat theta. Diakarkan jadi cos theta d theta. Berarti ini integral d theta, ini sama dengan theta plus j. Kembalikan ke pemisalan, berarti ini sama dengan, karena di sini pemisalannya adalah T-1 sama dengan sin inverse theta, maka theta-nya adalah sin inverse dari T-1. Ini adalah sin inverse dari T-1 plus J. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Masalah substitusi trigono sama integral yang memuat ax kuadrat plus bx plus c. Ada yang ditanyakan? Yang ditanyakan? Sudah jelas ya? Oke, jika karena juga waktunya sudah habis, mungkin jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya pertemuan pada pagi hari ini. Untuk rekornya nanti saya recording sama hasil catatan pada pagi hari ini saya upload di link yang ada di deskripsi grup WA ya. Silakan bisa dilihat di situ. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin bisa diakhiri ya. Oke, mohon maaf dari saya jika masih ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas.